Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan dengan membacakan ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil dan landasan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pada malam kemarin, bahwa peran Al-Quran bagi manusia sesungguhnya adalah sangat, bukan hanya banyak, tetapi sangat penting. Karena setiap kita pasti ingin mengakhiri hidup ini dengan membawa bekal yang bukan saja banyak, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu adalah jika kita menjadikan Al-Quran sebagai bekal dan pedoman bagi seluruh sisi kehidupan kita. Al-Imam Al-Ajurri mengatakan, kata beliau, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adhkuruhu insyaallah bayanuhu fi kitabillahi azza wa jal wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min qawli sahabatihi radhiyallahu anhum wa sa'iril ulama, wa sa'adhkuru minhu ma hadarani dhikruhu insyaallah wallahu al-muwaffiq. Kata beliau, seluruh yang saya sebutkan, maksudnya yang sudah kemarin kita bahas, dan bahkan apa yang akan saya sebutkan, insyaallah penjelasannya, penjabarannya terdapat dalam kitabullah, terdapat dalam sunnah Rasulullah, terdapat juga dalam perkataan para sahabat dan para ulama. Saya akan sebutkan, kata beliau, apa yang memungkinkan saya sebutkan insyaallah. Sekarang kita masuk. Kata beliau, lidzalika qala Allah azza wa jalla, karena itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, pastinya di sini adalah Al-Quran, wa aqamus shalah sampai akhir ayat, berharap bernilai perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Lalu kata Allah, Allah akan penuhi pahala-pahala mereka, Allah akan tambahkan kepada mereka fadlun, keutamaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Satu hal yang kita dapat di ayat ini, kata Imam Al-Ajurri, kalau kita semua membaca Al-Quran, dan membaca Al-Qurannya itu adalah berharap pembalasan dari Allah, maka Allah akan penuhi
tidak akan dikurangi, bahkan Allah akan tambah, bukan sekedar pahala, tapi Allah akan tambah keutamaan dari Allah, yang tentu itu adalah rahasia Allah sebagai bentuk ridhonya Allah kepada kita orang-orang yang membaca Al-Quran. Lanjut, beliau bawakan juga surat Al-Isra. Tadi surat Fatir, sekarang surat Al-Isra. Kata beliau, wa qala azza wa jal, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kata beliau, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Quran yang ada pada kita, yang ada pada dada kita, yang termaktub dalam mushaf yang kita senantiasa baca, yang Ramadan mencari menjadi khasnya adalah Al-Quran. Kata Allah, Quran itu menunjukkan kita kepada yang lebih lurus. Dia sudah lurus, bahkan ditegaskan lebih lurus. Apa yang kita cari? Bukankah jalan yang lurus? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah ini, Al-Quran. Bahkan kata beliau, Allah berfirman, wa yubashshirul mu'minin, bagi mereka orang yang beriman, Allah beri kabar gembira pada mereka. Orang yang beriman, yang beramal saleh, mereka berhak untuk memperoleh pahala yang besar. Tetapi beliau bawakan, tambahkan satu ayat, kata beliau, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirah, kata Allah, kami sudah persiapkan, sudah kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Ya, jadi bagi orang kafir itu bersiaplah dengan azab. Yang azab itu sudah ada, sudah siap. Allah berfirman, kami sudah siapkan. Berarti sudah ada sekarang. Ditambahkan oleh beliau surat Al-Isra lagi ayat 82. Kata Allah, wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah berupa syifa, obat, warahmah, dan kasih sayang Allah untuk mereka orang-orang yang beriman. Obat dari akidah, dari keyakinan, dari ideologi yang tidak benar, yang batil. Obat dari niat-niat, azam-azam, kehendak-kehendak yang jahat, yang buruk, yang tidak terpuji. Dan itu adalah obatnya Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi obat bagi jiwa-jiwa yang khabitha, yang keji, yang kotor. Mungkin termasuk di dalamnya adalah jiwa yang selalu galau, selalu stres, penyakitan, penyakit jiwa. Zaman sekarang semakin banyak orang yang berpenyakit jiwa. Sebenarnya Al-Quran adalah jawabannya. Kenapa belum menjadi obat? Ya jangan-jangan belum dibaca. Kenapa sudah dibaca belum terasa? Karena jangan-jangan bacanya belum tajam. Ya, kita kalau punya golok, kalau goloknya tajam, maka menebas pohon itu mungkin tidak perlu lelah dan tidak perlu berkali-kali.
Tetapi kalau pisaunya, goloknya tumpul sampai kita berkeringat lelah dan terengah-engah, pohon itu pun belum juga tumbang. Berikutnya adalah warahmah, kasih sayang Allah. Allah itu sayang. Sudah jelas bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Sudah jelas bahwa Muhammad itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa masih takut juga dengan Islam, dengan Al-Quran? Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah, tidak yakin dengan Al-Quran, atau berburuk sangka kepada Allah, dan seterusnya. Tapi bagi orang yang yakin, maka dia akan selalu ketagihan dan kehausan terhadap Al-Quran, dan dijadikannya Quran itu tidak jauh, tidak terpisah dengan dirinya, selalu setia menemani kemanapun dia berada. Karena dia tahu bahwa rahmat Allah ada di dalam Al-Quran. Ayat ini ditutup oleh Allah, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Orang-orang zalim yang bertambah bagi mereka tidak lain kecuali rugi. Jamaah sekalian, sungguh membuat orang zalim patut putus asa. Karena ternyata kalau bertambah itu kebaikan kan tambah optimis. Tapi ini justru Allah nyatakan yazid, yang bertambah itu khasara, kerugiannya. Tambah zalim, tambah rugi. Tambah ngelunjak, tambah rugi. Tambah menganiaya, tambah rugi. Kalau sekarang belum, ya belum saja. Itu namanya istidraj. Kalau kata orang, jangan mentang-mentang. Orang kufur, orang maksiat, tetapi tidak juga Allah hinakan hari ini, itu jangan merasa bahwa Allah lalai, Allah lemah, Allah tidak mampu. Tetapi Allah beri dia imhal, dia kesempatan. Kamu sadar gak? Kalau ternyata tidak sadar-sadar, maka tempat dia adalah yang sangat menghinakan. Na'udzubillah. Ayat berikutnya surat Yunus, kata beliau, wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. 4 hal. Surat Yunus ayat 57 itu memberikan kepada kita pelajaran 4. Wahai manusia, ya, siapa di antara kita mengaku dirinya manusia, dipanggil nih oleh Allah, manusia, qad ja'atkum, sudah datang kepada kalian. Apa yang datang? 1, mau'izah, nasihat. Dari mana nasihat itu? Min rabbikum, dari Allah. Di mana? Di Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat sudah datang juga untuk kalian. Apa obat itu? Al-Quran. Untuk apa obat itu? Fis sudur, di dalam dada. Siapa yang dadanya penuh dengan penyakit, dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kefasikan, dengan kedengkian, dengan ketercelaan, obat yang tepat adalah Al-Quran. Wahudan, hudan artinya petunjuk. Siapa yang ingin petunjuk menuju ketenangan, ketentraman, keselamatan, kebahagiaan, ridha Allah, rahmat Allah, petunjuk itu adalah Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin, ayat yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Rahmat. Jangan takut dengan Islam, jangan takut dengan Al-Quran. Kata Allah, Quran itu rahmah, bukan azab, bukan niqmah. Ini tidak paham-paham, ya. Quran itu tidak perlu ditakuti. Quran itu tidak perlu dipobii. Quran itu harus dicintai. Jadikan pegangan hidup. Pasti rahmat Allah tidak akan Allah ingkari.
Allah akan berikan kepada mereka. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 171 sampai 175 ya. Allah berfirman, kata beliau, qala azza wa jalla, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan. Burhan itu adalah penjelasan, keterangan, pegangan, penunjuk mir rabbikum, dari Allah. Jamaah sekalian, bisa dibayangkan kalau petunjuk itu dari Allah yang maha benar, mana mungkin akan menyesatkan manusia. Al-Quran adalah keterangan dari Allah supaya manusia mendapat selamat dan bahagia. Kata beliau, Allah berfirman, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah sudah turunkan cahaya. Cahaya itu biasanya menerangi, bukan menggelapi. Siapa di antara kita ingin terang dalam hidup ini? Terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya, terang jalan hidupnya. Al-Quran. Lalu Allah berfirman, wa fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah, kepada tali Allah, kepada Al-Quran, fasayudkhiluhum, Allah akan masukkan mereka fi rahmatin minhu, ke dalam rahmat Allah, wa fadlin, ke dalam keutamaan Allah, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, Allah akan tunjukkan jalan lurus. Subhanallah, Allah tunjukkan jalan yang lurus. Bukankah kalian wahai umat Islam setiap saat minimal 17 kali, ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang lurus ya Allah. Lalu Allah berikan ini, ada ini Al-Quran. Kenapa juga tidak dijadikannya sebagai petunjuk? Lalu satu ayat lagi, kata beliau dalam surat Ali Imran ayat 103, kata beliau, wa qala azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata beliau, Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, semua kalian, semua tanpa kecuali. Wahai manusia, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ingatlah ketika nikmat Allah berikan pada kalian, pada saat kalian saling bermusuhan, lalu kalian kemudian saling jinak satu sama lain, lalu menjadi bersaudara, dan dengan nikmat Allah itu semua terjadi persaudaraan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian hampir saja terjerumus ke dalam neraka, Allah kemudian selamatkan kalian. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu lakum, Allah jelaskan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian tahu bagaimana berpegang teguh kepada petunjuk itu. Dan itu kata beliau, wa habdullahi al-Quran, tali Allah yang maksud di dalam ayat ini, kata beliau, adalah Al-Quran. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di hari yang akan datang ya, terkait dengan ada kata ahsan. Apa yang maksud dengan ahsan? Ya, insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sudah jelas pada kita, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah dalil, argumentasi, adalah pegangan, adalah Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran adalah obat. Apalagi yang kurang?
Mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan kepada kita pintu hidayah, sehingga kita tidak menjadi orang yang ragu untuk kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan menjadikannya Al-Quran itu sebagai pedoman dan penuntun kita di dalam hidup, dalam segala aspek hidup kita. Demikian wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.